Nah, teman-teman, gue udah keluar dari Hard Rock. Sekarang gue mau keluar, mau jalan-jalan. Sekarang ramai banget teman-teman di sini. Itu Hard Rock Cafe. Oh, itu London Brook kan teman-teman. Cuacanya bagus banget sekarang. Tadi siang, tadi pas gue berangkat hujan, sekarang bagus. Dan sekarang orang-orang udah bisa naik ke atas. Waktu temen gue kesini tuh nggak bisa gitu loh. Jadi lo bisa jalan ke atas, gue nggak tahu itu jembatannya. Jadi orang bisa ke sana tuh di atas sana. Teman-teman, sebelumnya gue pernah ya nge-vlog di sini juga. Dan kemarin itu kan sepi ya. Sekarang udah balik back to normal. Tapi di sini kita masih mesti pakai masker sih. Maksudnya udah back to normal, udah balik rame lagi, tapi masih tetap harus pakai masker ya kalau masuk ke ruang-ruangan yang ini. Yang apa namanya, kayak misalnya ke restoran atau apa, tapi kalau di jalan nggak perlu gitu. Tapi beberapa negara setahu gue kan udah lepas masker ya gitu. Sini juga banyak tuh teman-teman fish brochen, jadi kayak street foodnya yang ada di Landungsbroken gitu. Terus lihat ya, banyak banget kan makanan-makanan laut sih di sini, sebanyak setahu gue ya, kayak sandwich atau misalnya kayak fish burger kayak gitu. Terus lo juga bisa naik kapal seperti itu tuh. Di sana ada kapal. Terus lo bisa beli tiketnya di sini tuh teman-teman. Karena mataharinya lagi bersinar, jadi gue bisa pakai kacamata, tapi tetap gue pakai topi kupluk juga gitu ya. Terus masker di tangan gue. Gue lagi mau jalan ke arah Harvard City, jalan kaki aja. Sebenarnya bisa naik kereta gitu ya, satu stasiun doang, naik Uban namanya. Tapi mendingan jalan ya teman-teman. Kalau misalnya cuaca lagi bagus kan rugi juga kalau misalnya lo naik kereta gitu. Terus di sini seperti gue bilang, kalau misalnya lo mau beli tiket, ada namanya Eindhoven atau one day tiket. Itu harganya kalau melalui mesin, harganya itu 6 euro, hampir 7 euro, gue lupa ya, mungkin 6 euro 90 something. Kalau gue biasanya beli dari handphone, harganya jadi lebih murah 3%, lumayan lah ya kalau misalnya lo nggak punya tiket bulanan kan, kalau gue tinggal di sini gitu. Terus kalau untuk family gitu harganya sekitar 13 euro seperti gue bilang di vlog gue sebelumnya. Nanti gue taruh linknya juga di atas ya. Pokoknya ikutin terus, gue akan tunjukin sama temen-temen gimana indahnya Hamburg kalau matahari sedang bersinar pastinya. Itu ubannya teman-teman, itu uban U3 ya. Lo bisa naik itu. Pokoknya kalau lo kesini tuh jangan pernah beli tiket satu kali, karena kalau satu kali itu malah lebih mahal jatuhnya teman-teman. Dan kalau misalnya lo turis, lo nggak pernah nonton vlog orang, kalau lo mau traveling ke Hamburg, pasti yang ada lo mesti bayar banyak duit gitu kan. Karena gue tinggal di sini jadi gue tahu kalau misalnya beli tiket itu lebih baik tiket satu hari, dan itu bisa dibeli setelah jam 9 pagi ya. Kalau misalnya di bawah jam 9 pagi itu harganya lebih mahal. Gue nggak tahu mahalnya berapa, tapi pastinya di atas 7 euroan gitu deh. So di sini juga ada pengamen jalanan. Dan di ujung sana tuh teman-teman, itu adalah Philharmonie, tempat kalau orang mengadakan konser. So teman-teman, di depan sana ada Königs der Löwen atau Lion King ya, kalau misalnya mereka ada kayak semacam opera gitu ya. Kalau nggak salah, gue nggak pernah sih selama gue tinggal di Hamburg nonton König der Löwen, tapi di Hamburg adanya di situ, di seberang sana teman-teman. Nanti ke sana sih bisa jalan kaki, tapi lumayan jauh. Tapi itu juga nyebrang naik kereta, naik kapal kayak gitu. Sebenarnya di depan ini ya teman-teman, belum lama direnovasi ya. Dulunya tuh nggak seperti ini, cuman sekarang dia baru direnovasi sekitar tahun lalu atau 2 tahun lalu ya, gue agak lupa gitu.
makanya tempatnya jadi bagus banget. Jadi sekarang di sini tuh kita bisa jalan santai. Kalau di bawah juga kita bisa jalan di bawah, cuman kan kalau jalan di bawah kan karena ketutupan, nggak kena matahari, jadinya dingin gitu deh. Kalau pas musim dingin atau spring atau musim semi atau musim gugur. Tuh, seperti lo lihat ya di depan gue ada lagi Alex. Alex itu ada juga di Jungfernstieg, tempat buat minum, tempat buat makan juga. Tapi kalau makan sih gue nggak terlalu rekomen banget ya, karena dia makanannya pun juga ada macem-macem. Ada makanan Asia juga, makanan Thailand gitu pastinya. Tapi biasanya gue kalau ke Alex itu pernah gue makan burger di situ sama temen gue. Paling kalau nggak sih seringan ngopi, kalau nggak minum gitu ya. Untuk info aja ya teman-teman, di sini pun juga banyak pengamen jalanan gitu ya, dan banyak juga orang-orang yang tinggal di jalanan. Padahal sebenarnya pemerintah Jerman itu memberikan dana gitu setiap bulan buat orang-orang yang tinggal di jalanan sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa, mungkin mereka nggak mau atau gimana, kok nggak ngerti juga ya. Mereka lebih prefer untuk minta-minta. Dan biasanya orang-orang gelandangan yang ada di sini itu biasanya bukan orang Jerman asli ya, kebanyakan gitu ya. Biasanya itu orang Rumania, orang Holland atau orang mana gitu yang mereka nyari uang di sini, tapi di negaranya mereka punya rumah besar-besar gitu loh. Makanya banyak orang Jerman itu sebenarnya agak-agak nggak suka ya dengan pendatang gitu, karena ya mereka cuma minta uang negara aja, terutama buat orang-orang yang memang dia tinggalnya atau dia warga negaranya Eropa gitu. Karena kan kalau misalnya lu warga negara Eropa, lu mau ke negara manapun gitu ya, nggak masalah gitu. Lo bisa naik kereta, bisa nggak usah naik pesawat juga, naik kereta bisa, dan lu bisa stay di situ gitu, nggak ada masalah. Ini juga gift shop buat lo beli furniture, souvenir. So, Hamburg ini sebenarnya haven yang ada di Hamburg atau pelabuhan yang ada di Hamburg adalah pelabuhan nomor 3 terbesar. Setelah pertama itu adalah Rotterdam, terus keduanya itu Antwerp, atau kebalik gue juga lupa ya, dan yang ketiga adalah Hamburg teman-teman. Jadi kalau misalnya shipping company atau misalnya orang suka pakai cruise gitu, biasanya pasti stopnya ada di 3 negara tersebut yang gue tahu ya. Tapi mungkin coba kalau misalnya gue salah, boleh di komen di bawah. Mungkin kalian lebih tahu dibanding gue gitu ya. Takutnya gue salah kasih informasi. Kalau misalnya lo capek, lo juga bisa istirahat, karena di sini ada beberapa tempat buat duduk, buat istirahat gitu. Di depan sana juga ada beberapa. Dari tadi sih sebenarnya cuman gue lupa videoin, atau mungkin tadi keambil videonya juga dikit. Dan di depan sana itu adalah Philharmony teman-teman. Dan yang gue dengar di sana juga lo bisa ada restoran di lantai paling atas, jadi lo bisa ngelihat seluruh Hamburg setahu gue. Tapi gue belum pernah ke sana. Maybe one day, we'll see. Untuk info aja, sekarang tong sampahnya di Jerman itu modelnya seperti ini teman-teman. Jadi dia ada semacam kayak baterai gitu. Gue nggak ngerti ya, mungkin langsung di proses gitu kali ya, makanya dia ada baterainya gitu. Jadi lo bukanya tuh pakai kaki begini, terus dia kebuka, jadi lo nggak nyentuh tangan lo. Nah, ini ada semacam petanya gitu teman-teman. Di depan ini nih, gedung ini depan itu ada gedung kantor polisi. Jadi gue nggak tahu, kayaknya nggak buka ya. Mungkin pintunya selalu ditutup, gue nggak ngerti. Tapi ada tulisannya kan Polizei. Sini ada gembok-gembok teman-teman. Jadi kayak mana-mana di Prancis juga ya, atau di Korea. Kayak penuh juga. Jadi sebenarnya di Hafen City sama satu lagi di Landungsbrücken juga banyak gembok-gembok begini. Dulu sih pernah dibersihin gitu ya, tapi sekarang orang
balik lagi udah naruh lagi gembok-gembok di sini. Jadi biasanya mereka itu taruh gembok di sini, habis itu nanti kuncinya dibuang ke dalam air gitu. Jadi kan maksudnya supaya cinta mereka abadi gitu loh. Tapi ya, only God and only God knows. Di depan sana ada lagi teman-teman pengain jalanan main harmonika. So, atau apa namanya ya, harmonika kan ya kalau nggak salah, aku juga lupa namanya apa. Berasa kayak di Paris ya. Mahatma Gandhi Brücke, jembatan Mahatma Gandhi. Nah, teman-teman, anginnya di sini kencang banget, parah, kayak ada angin badai topan. Gue nggak tahu kenapa di sini anginnya kencang banget, mungkin karena ditutupin sama gedung-gedung. Semoga kalian bisa dengar omongan gue ya, karena gue pakai earphone, jadi nggak kelihatan. Tapi lo bisa lihat rambut gue berkibar-kibar ya, untuk nggak kayak bendera. Oh my god, dingin banget teman-teman. Gue gak tutup pula ini gue, apa jaket gue. Why it's so windy? Ini untuk beli tiket untuk naik ke dalam Edsel Harmony ini. Gue gak tahu bayarnya berapa sih teman-teman. Oke. Rame banget ya yang mengunjungin ke atas. Di depan sana juga banyak lagi teman-teman kafe-kafe atau untuk kopi-kopi gitu ya. Ada beberapa pilihan. Biasanya kalau summer di sini tuh pasti penuh banget. Sekarang aja lagi nggak summer, penuh, lumayan penuh. Cuman kali ini nggak ada orang duduk di luar ya, karena kan berangin gitu. Kalau biasanya kalau misalnya summer semua matahari kan keluar gitu ya. Jadi orang-orang banyak banget duduk di luar dan jalan kaki atau misalnya mereka olahraga gitu, lari gitu. Ternyata gue udah nyampe di Koningsdorp also the Lion King itu loh teman-teman, karena itu ada keretanya tuh untuk nyebrang sebenarnya dari ujung yang sana tadi gue bilang. Ini tangganya naik ke atas tadi teman-teman, dan di samping sana banyak tempat kayak untuk duduk-duduk gitu, istirahat. Pemandangannya langsung ke Haven teman-teman, gila, asik banget ya. Oh, di sini juga banyak orang jalan bolak-balik, dan itu teman-teman itu adalah apartemen juga tuh teman-teman, bisa dilihat ya. Ini kayaknya gue rasa sebulan bayarnya bisa sekitar 5.000 sampai 7.000 8.000 euro juga, tergantung dari berapa luasnya, berapa kamar, harganya. Tapi yang pasti karena dia dekat air jadinya mahal gila. Gue nggak tahu siapa yang bisa bayar, yang pasti orang kaya, karena setahu gue di sini juga banyak orang kaya di Hamburg gitu ya. Cuma mereka nggak showing aja gitu bahwa mereka tuh kaya. Itu saya lagi orang hanya di depan gue teman-teman. Masih. Terus itu juga ada tempat buat minum-minum, ada buat ice cream. Ya semuanya di sini, di daerah sini tuh semua apartemen teman-teman. Jadi benar-benar apartemen di area Haven City gitu. Pemandangannya langsung ke air gitu. Wow, keren ya. Pokoknya kalau misalnya lo bangun tidur di sini pagi-pagi langsung lihat air, jarang-jarang kan. Berasa lo liburan terus gitu gitu. So ini namanya Dalmanshoek-Steden. So mungkin itu kali ya teman-teman, Dalmanshoek-Steden. Oh teman-teman, kalau misalnya enaknya di sini di Hamburg ini, kalau misalnya di daerah turis itu sekarang itu banyak banget tempat-tempat duduk gitu ya, supaya kalau misalnya lo capek lo bisa istirahat gitu. Tapi banyak juga kafe-kafe, terutama seperti gue bilang kalau lagi summer gitu ya, atau misalnya cuaca bagus lo bisa duduk di luar juga. Gue nggak tahu ya kalau di kota-kota lain, kalau di Indonesia kan kayaknya agak susah ya kalau misalnya mau taruh tempat duduk banyak, tapi kayaknya sekarang sih udah agak-agak ada beberapa setahu gue ya kalau tempat turis ya. Nah di sini tuh enaknya begitu teman-teman, karena di sini itu banyak banget juga orang-orang tua gitu ya, mereka tuh suka jalan
seperti gue bilang, orang-orang Jerman itu atau orang-orang bule itu, mereka tuh kalau ada matahari bersinar pasti mereka jalan kaki keluar gitu, karena mereka suka menyerap vitamin D gitu teman-teman. Ya enaknya gitu sih, gue bersyukur banget gue bisa tinggal di Eropa ya, karena kondisinya beda banget sama di Indonesia gitu kan ya. Kalau Indonesia kan lo jalan sedikit kemana, jalan kaki sedikit kemana, muka lo langsung hitam kan karena kena polusi udara gitu. Kalau di sini tuh udaranya tuh bersih banget kalau menurut gue ya. Cuman yang nggak tahannya sih kalau cuman dingin doang gitu. Seperti lo lihat juga nih teman-teman, di belakang gue ada restoran lagi, dan karena sekarang udah mau mendekati musim semi, jadinya ya beberapa restoran atau kafe atau bistro atau brasserie itu mereka udah taruh bangku-bangku mereka di luar, terutama kalau misalnya angle-nya mereka tuh begitu matahari keluar tuh dapet gitu loh teman-teman. Gue nggak tahu ya, mungkin di sini kena matahari sore, mungkin kalau pagi mataharinya mungkin nggak langsung menuju ke restoran itu gitu. Tapi kalau sekarang yang gue alamin, karena sekarang jam, aduh gue nggak bisa ngeliat jam, gue takutnya kalau gue ngeliat jam susah, sekitar jam 5-an kali ya sekarang. Mataharinya kan mancarnya ke arah sini gitu teman-teman. Jadi makanya mereka buka teras di luar gitu. Dan itu di belakang gue ya teman-teman, bisa lihat ya, itu adalah apartemen semuanya teman-teman. Lo nggak tahu, nggak bakal nyangka bahwa di sini tuh banyak banget orang kaya gitu ya, yang mampu bayar atau mungkin yang mampu beli apartemen mahal. Dan di sini gue rasa apartemen kalau lo beli bisa berapa juta euro lah gitu. Gue nggak tahu pastinya berapa ya. Nah, niat beli juga gue. Teman-teman, di depan gue ada lagi ya. Oh, ini Salatai teman-teman. Salatai di atasnya. Ini di bawah ada Surf Kitchen Haven City. Restoran juga teman-teman, dan bisa duduk di luar juga kalau kondisinya lagi udara bagus dan nggak terlalu dingin. Sekarang gue mau melewati jembatan ini teman-teman. Gue belum pernah melewati jembatan ini, dan kayaknya jembatan ini juga belum lama ya. Gue nggak tahu itu menujunya kemana, tapi sepertinya sih area sini tuh banyak dipakai buat foto-foto juga teman-teman. Gila dingin. Kalau cuaca lagi bagus tuh semuanya kelihatan indah aja ya.